Oke, selamat datang di Teori Proof, di mana kita akan membahas mengenai teori-teori. Itu. Jadi kita akan membahas dulu mengenai hal yang dari awal kita udah bahas di satu masaran. Kemarin kita udah belajar ya mengenai apa aja diferensiasi, ya apa aja yang membentuk suatu divariasi pada suatu produk atau jasa. Nah, setelah itu kita akan membahas gimana sih cara nentuin diferensiasi yang tepat, yang benar gitu ya. Nah, apa sih indikator-indikator bahwa diferensiasi yang kita pilih itu udah tepat? Ya, ada beberapa indikatornya ya, faktor-faktor ataupun ciri-cirinya. Yang pertama, itu important. Maksudnya apa? Bahwa diferensi yang kita punya itu penting loh. Itu penting buat produk, buat konsumen. Contohnya, misalnya kita punya perbedaannya adalah perbedaan lebih tahan, lebih kuat, lebih praktis, ya kan penting itu. Kemudian pada distinct, apa itu artinya distinct? Itu perbedaannya itu jelas ya, dan benar-benar beda. Jadi bukan perbedaan yang nggak ada value-nya gitu. Misalkan, jualan baju, apa perbedaannya? Bajunya warna pink gitu. Kalau yang lain kan hitam. Ya itu kan kurang kurang kelihatan itu manfaatnya kan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu superior. Nah, ini kebalikannya dari distinct ya. Tadi ya, kita udah bahas bahwa kalau superior itu perbedaannya itu benar-benar kerasa gitu ya. Benar-benar berpengaruh. Misalnya kan gini, bahwa produk kita tuh lebih praktis dari brand-brand lain. Nah, gitu. Ataupun produk kita jauh lebih unggul, lebih terbukti dibandingkan produk-produk lain. Nah, itu ya, keunggulannya tuh superior gitu ya. Perbedaan yang tercipta itu ngebikin produk kita tuh jadi super gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu communicable. Jadi diferensiasi yang kita punya itu nantinya bisa dikomunikasikan, bisa disampaikan jelas kepada konsumen dan mudah dimengerti ya, bisa disederhanakan gitu perbedaannya. Ya, misalnya kita punya produk ya, baju. Ya, kita bisa jelasin ke konsumen terkait dengan keunggulan kita secara mudah. Oh, produk ini bisa menyelamatkan Anda dari pencurian barang di saku Anda karena produk ini memiliki teknologi untuk ngamanin produk-produk yang ada di item-item yang ada di saku baju tersebut gitu. Misalkan begitu, misalkan ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada primitif. Apa itu primitif? Jadi bahwa diferensiasi yang kita punya itu sulit untuk ditiru oleh kompetitor. Ini penting karena nantinya kalau misalkan diferensiasi kita udah nggak sulit ditiru oleh kompetitor lain, ya maka kompetitor yang lebih besar yang udah punya citra yang lebih baik, mereka juga akan melakukan hal yang sama, dan akhirnya kita jadi nggak punya diferensiasi gitu ya. Nah, selanjutnya itu affordable, bahwa diferensiasi yang kita punya itu membuat produk kita tuh lebih bagus, tapi juga tetap bisa dibeli oleh target konsumen kita, ya target pasar kita. Jadi harganya nggak tetap masuk akal gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada profitable. Nah, ini yang paling penting dari semuanya, karena sebuah bisnis, sebuah produk itu pasti tujuannya adalah profit ya. Nah, jadi kalau misalkan diferensiasi yang kita punya itu kemudian tidak menghasilkan sebuah profit, ya untuk apa juga gitu ya. Jadi itu adalah faktor-faktor atau indikator-indikator untuk memastikan bahwa diferensiasi yang kita pilih pada produk, yang ada pada produk itu sudah tepat. Nah, kemudian kita akan menjelaskan mengenai positioning strategi. Ya, ada beberapa strategi terkait dengan positioning. Nah, yang pertama itu positioning by attribute. Artinya apa? Artinya produk kita itu diunggulkan di dalam sebuah fitur-fitur produknya. Misalkan sebuah Mastercard ya, yang mana bisa diterima di semua restoran daripada kartu-kartu lainnya gitu. Kemudian selanjutnya itu ada position by benefit. Maksudnya bahwa
positioning kita sebagai produk, jasa ya, ataupun merek, itu memberikan manfaat kepada konsumen. Misalnya kita ngejual produk, kertas Post-it ya, maka kita bisa ngasih tahu perbedaannya bahwa kertas Post-it kita bisa ditaruh di mana aja ya, yang akan membuat kita bisa melihat itu di mana aja dan lebih lebih mudah untuk sadar, lebih lebih mudah untuk ngeh ya tulisan-tulisan yang ada di, notes tersebut. Nah, kemudian juga, positioning strategi selanjutnya itu ada positioning by user application. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, gimana perbedaan yang ada pada produk kita itu berkaitan dengan pada penggunaannya. Misalkan bahwa misalkan kita punya produk, buku yang bisa dipencet tuh muncul suara ya, kita bisa kasih tahu bahwa, oh ini tuh produknya tinggal dipencet, nanti keluar suara gitu. Jadi akan lebih praktis dan lebih mudah untuk digunakan gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada positioning by user. Nah, kalau yang tadi itu terkait dengan penggunaan, yang kalau position by user itu terkait dengan pengguna. Misalnya, oh buku kita itu udah digunakan oleh 1 juta lebih anak-anak di Indonesia dan mereka meraih prestasi maksimalnya gitu ya, gitu. Nah, selanjutnya itu ada positioning by kompetitor. Maksudnya adalah memposisikan bahwa produk kita itu lebih baik dari kompetitor. Jadi, oke, produk kita, buku kita itu lebih mudah dipahami, lebih tahan awet, lebih tahan lama, kemudian lebih murah dibandingkan produk lain gitu ya, produk merek A gitu, merek pesaing gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada positioning by quality atau kemudian price juga. Nah, maksudnya adalah bahwa kita tuh punya keunggulan di dalam sebuah kualitasnya dan juga harganya. Mungkin oke, buku kita itu emang lebih murah dari kompetitor A, tapi ini adalah buku yang paling worth it di harga segitu gitu ya. Jadi Anda tidak akan pernah menyesal untuk membeli buku ini. Itu gitu sih. Nah, ini sampai sini aja. Ini adalah bagian terakhir dalam riset marketing, riset pemasaran. Nanti selanjutnya kita akan membahas breakdown bukunya Malhotra ya, terkait dengan marketing research 6 editions ya, volume 1. Ya, gitu sih. Jadi ya, buat kalian yang belum tahu bahwa aku tuh lagi ngebuktiin teori ya, sesuai dengan channel ini, bahwa apakah dengan ngomong terus, apakah dengan kita latihan terus itu kita akan jadi bisa, kita akan jadi mahir. Karena ini tuh dijelasin dalam bukunya Atomic Habits, dari James Clear dan juga atau dari buku buku Emotional Intelligence karyanya Daniel Goleman. Yang mana pada intinya di buku ini mengatakan bahwa satu latihan terus-menerus itu akan membuat kita bisa. Dan dia di bukunya Emotional Intelligence itu mengatakan bahwa dengan kita berlatih terus-menerus itu akan membentuk sebuah jaringan otak baru yang membuat kita tuh jadi lebih paham dan lebih baik dalam hal yang kita latih tersebut. Dan gue akan membuktikan itu. Jadi sampai jumpa di 1000 video kemudian. Kita lihat apakah ada perubahan dalam aku ngomong, dalam aku menyampaikan sesuatu, dalam pemikiranku ya. We will see. Oh ya, kalau kalian kalau misalnya aku sekali aja nggak upload ya, 1 hari nggak upload gitu, kasih tahu dan kalian berhak dapat 50.000 ya. Batas waktunya adalah 7 hari dari aku nggak upload tersebut. Jadi kalian boleh tuh ngasih tahu, misalnya aku nggak upload di hari Senin, kalian ngasih tahu di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu nggak apa. Coba kalau misalkan ngasih tahunya di minggu depannya lagi, ya itu udah hangus gitu ya. Jadi tolong cepat-cepat kasih tahu dan kalian berhak dapat 50.000.